Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di YouTube channel Bustami Narda. Pada pertemuan kali ini saya ingin melihat bagaimana situasi sosial dan ekonomi kita pada akhir-akhir ini di negeri ini. Kita sungguh prihatin mendengar adanya salah seorang warga masyarakat yang nekat melompat dari lantai 4 salah satu mall di Jakarta baru-baru ini. Ada juga di antara sahabat kita yang menembak istrinya, menembak anaknya, setelah itu dia menembak dirinya sendiri sehingga dia tewas. Anak istrinya sempat dibawa ke rumah sakit, namun dia langsung meninggal. Ada juga kita mendengar perampok yang meninggal di rumah yang dirampoknya akibat pemilik rumah melakukan pembelaan dirinya terhadap perampok tersebut. Dan tak sedikit juga kita mendengar sekarang ini adanya pencopet atau penjamret yang dihakimi massa. Dan juga ada orang tua yang berkelahi dengan anak kandungnya sendiri. Malah ada juga anak kandungnya sendiri yang membawa ibu kandungnya ke pengadilan. Bahkan ada yang anak kandungnya sendiri tegak mempidanakan ibu kandungnya. Ini fenomena sosial yang akhir-akhir ini kita lihat sangat memprihatinkan kita bersama. Kalau kita amati ini, sebenarnya apa penyebabnya semua ini? Apa yang melatar belakangi masyarakat kita akhir ini terlihat seperti panik? Kalau kita runut belakang, tak lain karena memang kondisi ekonomi masyarakat kita sekarang ini sangat-sangat sulit. Terutama semenjak datangnya wabah Corona pada Maret tahun 2020 lalu. Hingga hari ini ekonomi kita benar-benar telah menjadi terpuruk. Bayangkan, pertumbuhan ekonomi kita sampai -5, bahkan di bawah -5 lagi. Satu hal yang tidak pernah kita bayangkan selama ini. Sekarang ini kalau kita jalan-jalan ke Tanah Abang Jakarta, kita akan melihat di sana betapa menyedihkannya kondisi para pedagang di Tanah Abang, para pengusaha di Tanah Abang yang dulunya omset mereka mungkin puluhan juta satu hari, sekarang mencari puluhan ribu saja sulit sekali. Pembeli tidak ada, akibat daya beli lemah. Itu satu tempat kita lihat, belum lagi tempat lain. Kalau sekarang berjualan nasi goreng misalnya, tidak ada yang beli. Kalau sekarang buka rumah makan, sepi. Kalau sekarang
berjualan minuman, tidak ada yang beli. Sehingga saat ini masyarakat kita kepanikannya bukan untuk membayar kredit motor atau mobil lagi, tapi kepanikannya sudah sampai pada bagaimana untuk melengkapi yang akan dimakan 1 jam lagi. Bagaimana membayar kos, membayar kontrak kamar kos yang hanya tinggal 2 hari lagi. Bagaimana membayar uang SPP anak yang sudah 5 bulan tak bayar-bayar. Bagaimana membayar uang kuliah anak yang sudah 4 bulan, 3 bulan atau 2 semester tidak dibayar. Kenapa? Kan tidak mampu lagi bayarnya. Ditambah lagi sekarang bagaimana membayar kuota untuk anak bisa belajar online dari rumah. Kalau kita dengar para pengusaha, para pedagang, rumah sudah tergadai, sudah terjual, mobil sudah terjual, tidak ada lagi, tempat tidur pun tidak ada, tempat tinggal pun tidak ada. Karena bagaimana bisa? Dulu memang kita berharap Bapak Presiden kita mengumumkan di awal-awal corona bahwa akan ada tenggang waktu untuk menunda pembayaran kredit motor di finance atau kredit bank selama 1 tahun. Tapi kenyataannya sulit di lapangan itu terjadi. Sulit. Jadi pada intinya sekarang ini rakyat kita memang sangat susah. Sangat sulit untuk melengkapi kehidupannya hari ke hari. Kalau ini sampai terjadi berlama-lama, kepanikan akan makin menumpuk. Apa yang bakal terjadi akhirnya nanti? Sudahlah tidak makan, sudahlah susah untuk tempat tidur. Mau pulang ke kampung pun dari kota di kampung tidak ada pekerjaan sulit juga. Usaha yang dilakukan di kampung tambah sulit lagi. Ini persoalan besar yang dihadapi oleh masyarakat kita sekarang. Tanda-tanda bahwa ekonomi akan bangkit, akan pulih, akan mulai naik tanpa rasa putus asa, tapi belum kelihatan. Setelah kita sekarang sudah sampai pula pada awal tahun 2021. Ini sungguh berat sekarang ini. Sehingga karena hidup susah, emosi mudah naik, sehingga anak dan bapak terjadi perkelahian, main tangan dengan tetangga. Kalau tidak jadi terjadi juga. Susah sekarang ini. Untuk itu kita hanya bisa di sini menyampaikan yang pertama, mari kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara bersama-sama. Bagi yang beragama Islam, mari kita dekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk semua kita yang mengakui adanya Tuhan. Sebab tak ada lagi tempat kita berlak, tempat kita surut ke belakang kemana selain dari kepada Yang Maha Kuasa. Kita yakinkan diri kita bahwa Allah tetap akan bersama kita, dan Allah tidak akan memutus rezeki umat hambanya selagi hambanya masih hidup. Itu aja pegang kita lagi. Jadi dengan ini mari kita hindari berputus asa. Mari kita hindari bunuh diri. Tidak akan menyelesaikan masalah itu. Di dalam agama Islam, bunuh diri itu sungguh perbuatan dosa besar. Jangan dekati. Tidak akan menyelesaikan masalah itu. Tidak akan menjadi solusi itu.
kepada pihak pemerintah atau pemerintahan yang ada di eksekutif dan legislatif. Rakyat sekarang mungkin berharap agar pemerintahan kita mengurangi dosis politik, tapi mempertinggi dosis ekonomi dan kesehatan. Kalau masih juga dosis politik yang ditinggikan dan ekonomi terletak di bawah politik, kesehatan terletak di bawah politik, kita khawatir nanti kondisi bangsa ini akan semakin memburuk, dan makin memburuk. Karena itu, kalau selama ini mungkin kami melihat dari kalangan rakyat yang berada di garis depan itu, pemerintahan kita sekarang adalah kabinet yang barisannya politik, yang ada hubungannya dengan politik. Sementara kabinet yang hubungannya dengan ekonomi tidak begitu tampak muncul ke permukaan. Padahal dalam kondisi seperti ini, permasalahan kita yang paling hebat adalah permasalahan ekonomi, permasalahan kesehatan. Ini yang paling hebat sekarang ini. Kalau ini kita biarkan berlama-lama, kalau ini kita biarkan berlarut-larut, tidak dapat kita bayangkan nanti bagaimana jadinya bangsa kita. Kita tidak bisa lagi menghibur diri kita dengan mengatakan, ini kehendak kita saja yang kena, negara luar juga kena, negara luar juga miskin. Kita lihat aja negara kita dulu, jangan kita banding-bandingkan dengan negara luar. Sebab negara luar itu ada yang telah pulih, ada yang telah berangsur pulih, ada yang telah agak naik, di samping juga ada yang terpuruk seperti kita. Kita tidak meniru yang terpuruk, kita yang tidak akan meniru yang gagal, kita akan meniru yang sukses, kita akan meniru yang cepat bangkit. Sekira itu, jadi mohon langkah-langkah yang membuat rakyat bingung, kebijakan-kebijakan yang sifatnya lebih banyak arahnya ke politis, mungkin rakyat bermohon kiranya dapat itu dikurangi dosisnya dan ditambah dosis pemulihan ekonomi dan pemulihan kesehatan. Ini perlu aksen. Pemulihan ekonomi tidak bisa dengan bicara. Pemulihan ekonomi harus dengan aksen. Rakyat harus bisa bergerak. Rakyat harus bisa bergerak, bergairah. Pasar harus bisa bergairah. Pidato apapun yang disebutkan dan dikatakan, tapi pasar tetap lemah, lesu, daya beli tetap lemah, hasilnya tidak akan ada. Kelaparan nanti akan datang. Itu yang nanti akan datang. Kita sungguh tidak menginginkan itu yang terjadi. Teman saya beberapa hari lalu mengatakan, saya dulu punya rumah 3, habis terjual. Mobil saya 4, habis terjual. Karena saya punya utang 7,5 M. Semua diambil, semua dijual. Sekarang saya tinggal di rumah mertua. Ini kejadian selama COVID, karena usaha saya stagnan semua. Jadi kalau seandainya nanti kesejahteraan ini telah jalan kembali, telah pulih kembali ekonomi, itu aman-aman saja nanti kepemimpinan, tidak bisa khawatir. Tapi kalau kacau, kalau ekonomi ambruk juga, apapun yang dilaksanakan, kebijakan politik apapun dilakukan nanti susah. Itu mungkin ingin saya sampaikan. Semoga kita bersama berusaha untuk bagaimana ekonomi kita pulih, bangkit secepatnya, dan bagaimana juga kesehatan kita bangkit secepatnya.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.